Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Oke teman-teman, sesuai judul kita akan bahas trik menghafal rumus trigonometri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa trigonometri itu ada banyak sekali ya rumusnya ya. Di sini tuh ada penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri. Kemudian ada perkalian trigonometri. Terus ada juga jumlah dan selisih sudut trigonometri. Nah, kalau teman-teman menghafalkan satu-satu itu kan akan lebih lebih sulit lah. Nah, tapi di sini saya akan memberikan triknya. Nah, dengan teman-teman menggunakan trik menghafal rumus trigonometri yang nanti saya akan berikan, teman-teman bisa semuanya bisa masuk gitu kan. Oke, langsung aja ya. Triknya kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tulis dulu seperti ini. Jika saya suka sama cinta, maka saya suka cinta sejati. Jika cintanya cucu cinta-cintaan, maka cintanya cucu sehidup semati. Tapi bohong gitu kan, bohongnya itu nanti ada negatif di sini. Kita tulis aja, tapi bohong. Nah, maksudnya apa nih? Di sini kan ada huruf depannya ya, S, 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 C. Ada S, ada S, ada C, ada S gitu kan, dan seterusnya. Dan S itu untuk sin ya, dan untuk C itu untuk cos, ingat-ingat. Jadi kita bisa tulis kayak gini teman-teman. Berarti di sini S, kemudian S, C gitu kan. Sesuai ini aja. Berarti kan S, C sama S, terus C, 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 C. Selanjutnya yang terakhir itu C, C, S gitu ya. Jadi jika saya suka sama cinta, maka saya suka cinta sejati. Jika cintanya cucu cinta-cintaan, maka cintanya cucu sehidup semati. Tapi bohong gitu ya. Di sini ada bohongnya. Nah, terus setelah teman-teman nulis kayak gini, teman-teman tulis angka 2 ya di sini. 2, 2, 2, 2 gitu ya. Setelah teman-teman menulis 2 semua, kemudian di sini itu kali gitu ya. Ini kali, kali, dikali. Dan untuk yang ininya plus minus gitu ya. Terus setelah teman-teman tulis kayak gini, kita buat nih di sini misalnya A. Berarti di sini B kan. Dan di sininya itu A ditambah B dibagi 2, dan yang di kanannya A min B bagi 2 gitu. Udah, teman-teman nulis kayak gini udah dapat rumus semuanya gitu ya. Jadi misalnya kita dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan itu bentuknya kayak gini. Jadi sin A kan ditambah sin B itu adalah 2 sin A ditambah B dibagi 2 dikali cos A min B dibagi 2 gitu ya. Nah, berarti itu adalah rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri. Jadi kalau sin A dikurangi sin B, ya udah 2 cos A ditambah B dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Begitupun yang selanjutnya. Oke, kita tulis dulu aja ya. Kita udah siapkan di sini berarti berarti sin A dulu ya. Sin A ditambah sin B. Berarti sama dengan apa nih? 2 sin A tambah B dibagi 2 ya. 2 sin A ditambah B dibagi 2, kemudian dikali kan. Nah, dikali
Cos A min B dibagi 2. Cos A min B dibagi 2 gitu. Coba yang ininya, yang kedua. Berarti sin A min sin B ya. Berarti sin A min sin B itu akan sama dengan 2 kali cos A ditambah B dibagi 2 dikali apa nih? Sin ya. Berarti dikali sin A min B dibagi 2 gitu. Berarti yang cosnya cos A plus cos B itu sama dengan 2 kali apa nih? Cos A ditambah B dibagi 2, cos A ditambah B dibagi 2, kemudian dikali apa? Cos lagi ya. Cos A min B dibagi 2. Yang terakhir berarti cos A min cos B itu akan sama dengan, nah di sini ada min ya, minus 2 sin A ditambah B dibagi 2, kemudian dikali cos, bukan cos ya, berarti dia itu sin. Dikali sin ya, ini ya. Berarti sin A min B dibagi 2 gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus ini ya. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan rumus perkaliannya teman-teman. Tapi kalau perkalian itu dibalik ya, ingat, dari kanan ke kiri gitu, dari kanan ke kiri, ingat, dari kanan ke kiri. Dan ininya pun berubah, jadi yang A-nya di sini A, di sini cosnya berarti B gitu kan. Dan di sebelah kirinya A plus B sama A min B gitu. Jadi kita nggak gunain yang ini ya. Kita gunainnya yang atas. Berarti didapat apa tuh? Kalau ditanya 2 sin A dikali cos B, ya udah sin A tambah B ditambah sin A min B gitu. Mau langsung ditulis aja ya. Berarti ini ya. 2 sin A cos B berarti 2 sin A cos B itu sama dengan apa? Sin A tambah B ditambah ya sin A min B. Sin A min B gitu ya. Lanjut, berarti kalau dia cos 2 cos A sin B gitu kan, berarti sin A tambah B dikurangi sin A min B, berarti 2 cos A kali sin B itu sama dengan sin A tambah B dikurangi sin A min B gitu ya. Lanjut, berarti udah kelihatan ya. Berarti kalau dia ditanyanya 2 cos A kali cos B gitu kan. 2 cos A dikali cos B. Nah, di sini cos ya. Cos B sama dengan apa tuh? Cos A cos B. Yang ini ya. Cos A tambah B ditambah cos A min B gitu ya. Jadi cos A tambah B di apa nih? Di jumlah ya, ditambah cos A min B gitu. Lanjut yang terakhir, kalau dia nanya ada minus 2 sin A kali sin B kan. Nah, berarti minus 2 sin A dikali sin B, berarti dia itu akan menghasilkan cos A tambah B dikurangi cos A min B, berarti cos A ditambah B minus cos A min B gitu ya teman-teman. Nah, berarti kita udah nih didapat rumus-rumusnya. Oke, di sini untuk jumlah dan selisih sudut kan bentuknya gini ya. Dia kan selisihnya itu sudutnya gitu. Berarti ya udah sin A ditambah B kan, bentuk kayak gitu kan. Sama ada juga sin A min B-nya kan. Terus ada juga cosnya kan. Cos apa? Cos A tambah B. Nah, ada juga cos selisihnya kan A min B. Nah, ini tuh adalah jumlah dan selisih sudut karena kan jumlah dan selisihnya di sudut kan. Nah, dari mana nih rumus didapat? Ya udah dari sini juga sama gitu kan.
Jadi kamu ngafalin satu trik itu buat semuanya. Nah, di sini kita warna biru ya. Untuk sin jumlah, ini kan sin jumlah nih. Nah, dia itu nanti cos. Nah, dia itu nanti sin cos kosin gitu. Jadi ini aja. Gitu ya. Berarti untuk sin negatif juga, maksudnya sin si sudutnya dikurangi juga sin cos kosin gitu. Jadi untuk cos ya berarti kalau untuk cos dia ini kan yang bawahnya, berarti kalau cos jumlah jadi cos sin gitu. Ya enggak. Terus untuk cos negatifnya berarti cos sin gitu ya. Ini dihiraukan dulu gitu. Coba kita masukkan ke rumusnya ya. Berarti kalau dia itu sin jumlah berarti sin cos kosin ya. Berarti sin A cos B ditambah apa nih? Sin cos kosin ya. Cos A sin B gitu kan. Ya enggak? Sin cos kosin, ingat gak? Tuh kan? Sin cos kosin gitu ya. Nah, berarti untuk yang dikurangi juga sama. Sin A cos B tinggal dikurangi aja ininya. Jadi cos A sin B gitu ya. Berarti kalau untuk cos, nah untuk cos kan cos sin ya. Berarti cos A cos B. Nah, tapi dibalik negatifnya. Jadi negatif dulu. Negatif sin A sin B. Ingat ya, sin B. Berarti kalau cos negatifnya ya sama aja. Cos A cos B. Jadi dia positif sin A sin B. Gitu ya, sama aja kan? Cosnya cos sin ya nggak? Untuk cos sin gitu, dihiraukan ininya. Nah, seperti itu teman-teman untuk trik menghafal rumus trigonometri. Semoga trik ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.